10 teori gila tentang One Piece. Seri One Piece karya Eiichiro Oda adalah salah satu karya terbesar dan terpanjang sepanjang sejarah industri anime dan manga. Terbit sejak 1997 untuk manganya dan tayang perdana 1999 untuk versi animenya. Sudah lebih dari 2 dekade serinya berjalan, para fans pun masih terus setia menantikan berbagai cerita dan hal-hal menarik baru lainnya yang muncul di seri ini. Salah satu hal menarik yang membuat para fans betah untuk terus menantikan kelanjutan pertualangan Luffy dan juga berbagai hal menarik lainnya adalah munculnya berbagai teori atau spekulasi. Berbagai hal tersebut seolah menjadi bumbu bagi kesuksesan serinya. Ada banyak teori atau spekulasi yang beredar di kalangan fans yang sebagiannya benar-benar gila. Apa saja? Yang pertama, Blackbeard memiliki 3 kepribadian. Setelah kabur dari bajak laut Whitebird, Teach kemudian berusaha untuk mendapatkan kekuatan Gura-Gura Nomi yang Whitebird miliki. Dalam Arch Marineford, dunia terkejut dengan Teach yang mampu untuk memindahkan kekuatan Gura-Gura Nomi ke dalam tubuhnya. Artinya saat ini Teach memiliki 2 buah iblis di dalam tubuhnya. Banyak fans kemudian berpendapat jika Teach sebenarnya merupakan kombinasi dari 3 orang atau sebenarnya ada 3 jiwa di tubuh yang satu itu. Teori ini lebih terkenal dengan sebutan teori Kerberos yang terinspirasi dari hewan mitologi berkepala 3. Luffy dan Zoro sendiri pernah mengatakan jika Blackbeard kemungkinan lebih dari 1 orang. Marco juga pernah mengatakan jika Blackbeard memiliki struktur tubuh yang unik. Bendera bajak laut miliknya pun memiliki gambar 3 buah tengkorak. Yang kedua, teori pewarisan tekad menyatukan seluruh lautan. Pewarisan tekad atau inherited will merupakan salah satu teori yang paling populer di kalangan para pecinta One Piece. Teori ini menjelaskan bahwa One Piece sebenarnya merupakan sebuah proyek yang sengaja Ancient Kingdom atau kerajaan kuno buat dengan tujuan untuk menghancurkan Red Line dan menyatukan seluruh lautan dengan menggunakan berbagai senjata kuno yang kita kenal. Secara teori, jika Red Line hancur, maka Grand Line, Calm Belt, seluruh wilayah Blue yang kita ketahui ada berada di satu wilayah alias menjadi satu. Hal ini akan mewujudkan sebuah legenda All Blue. Madame Charlie di Pulau Duyung pernah memprediksi jika Luffy akan menghancurkan Pulau Duyung. Hal ini berkorelasi dengan teorinya karena jika Red Line hancur maka Pulau Ikan dan Duyung pun hancur. Namun, hal ini bisa berarti satu hal, yaitu manusia ikan dan duyung bisa pindah ke wilayah permukaan dan tinggal bersama dengan manusia. Sebuah era baru pun akan hadir di mana manusia ikan dan duyung serta makhluk lainnya bisa hidup secara berdampingan. Yang ketiga, Monkey D. Dragon adalah pengendali cuaca. Monkey D. Dragon merupakan ayah dari Luffy dan merupakan salah satu karakter yang paling misterius dari cerita One Piece. Meskipun sudah lebih dari 2 dekade ceritanya berlangsung, masih sangat sedikit informasi yang kita dapatkan dari sosok pemimpin pasukan revolusi ini. Banyak fans yang kemudian berteori bahwa Dragon adalah sosok pengguna kekuatan buah iblis, khususnya buah iblis cuaca. Spekulasi tersebut muncul berdasarkan apa yang terjadi di Lockton dan beberapa momen lainnya yang menghadirkan sosok Dragon di sepanjang ceritanya. Jika benar Dragon merupakan pemakan buah iblis tipe Logia dan mampu mengendalikan angin serta udara, wajar jika dia menjadi karakter yang paling berbahaya dan paling buron oleh Angkatan Laut dan pemerintah. Selanjutnya, Dragon adalah mantan Angkatan Laut. Selain teori mengenai pengguna buah iblis, teori lainnya tentang Dragon adalah bagaimana jika dia sebenarnya adalah mantan anggota Angkatan Laut. Dragon memang terkenal sebagai ayah Luffy dan pemimpin pasukan revolusioner. Namun masih banyak masa lalunya yang janggal dan belum terjelaskan hingga sekarang. Ayah Dragon, Garp, juga terkenal sebagai orang paling terpandang di Angkatan Laut. Dan Garp sangat keras dalam mendidik keturunannya. Terbukti ketika Luffy bercita-cita menjadi bajak laut, Garp adalah orang yang paling menentang keinginan Luffy. Mungkin di masa lalu, Garp juga pernah memaksa Dragon untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut.
Mungkin seperti halnya Disc Barrel dan beberapa bajak laut lainnya, Dragon sebenarnya pada awalnya merupakan mantan angkatan laut, namun dia memutuskan untuk keluar karena kecewa dengan pemerintah dunia dan sistem yang ada.